dalam keheningan malam di Pesanggerahan Prawoto, Kanjeng Ratu Kalinyamat masih menakar dan menghitung kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas meninggalnya Sunan Prawoto. Aku akan berada di pesanggerahan ini untuk menemani Kanjeng Ibu sampai Kanjeng Ibu pulang kembali ke Demak. Nanti, setelah masa berkabung telah berakhir, aku akan pergi ke Panti Kudus, menyerahkan keris Kiai Setan Kober ini kepada pemiliknya. Apakah nanti Kanjeng Sunan Kudus akan ingkar dan mengelak, tidak akan mengakui kalau keris Setan Kober ini adalah miliknya? Apakah nanti Kanjeng Sunan Kudus akan membela dan melindungi murid sekaligus kemenakannya itu, yang sudah jelas menjadi dalang dari terbunuhnya Kakang Mas Prawoto? Tetapi tidak mungkin kalau Rangkut membunuh Kakang Mas Prawoto karena disuruh oleh Kanjeng Sunan Kudus, kata Kanjeng Ratu Kalinyamat yang terus menghitung semua kemungkinan yang bisa terjadi. Tidak mungkin Rangkut yang berasal dari Jipang dapat membawa keris Kiai Setan Kober kalau bukan disuruh oleh Aryo Penangsang yang merupakan murid dari Kanjeng Sunan Kudus. Ratu Kalinyamat masih terus berangan-angan sampai akhirnya setelah lewat tengah malam tanpa disadari sang ratu kini telah tertidur. Menjelang fajar menyingsing, suara kokok ayam jantan terdengar bersaut-sautan, dan pada saat itu bumi Prawoto pun telah terbangun. Sementara itu, di pinggir jalan yang terletak di sebelah utara Gunung Kemukus, ada sebuah kemah yang dihuni oleh ayam jantan dari Pengging, yaitu Karebet, yang telah menjadi Adipati Dipajang, dan namanya kini telah berganti menjadi Adipati Hadiwijoyo. Pagi itu, semua rombongan dari Pajang telah terbangun dari tidurnya. Mereka pun kini segera membersihkan dirinya di sebuah sungai yang mengalirkan air yang bening. Setelah membersihkan diri di sebuah sungai yang tidak jauh dari tempat mereka bermalam, mereka pun kini bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka kembali ke Prawoto. Beberapa kain panjang yang semalam telah direntangkan untuk dibuat kemah segera dilipat dan dimasukkan ke dalam bungkusan. Lalu bungkusan itu kemudian dikaitkan pada sebuah kaitan di samping pelana kuda. Adipati Hadiwijoyo yang sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan kini segera naik ke punggung kudanya, diikuti oleh Ratu Pajang, Ki Pemanahan, Ki Penjawi, Menanggulan, Juru Mertani, dan Sutowijoyo. Sesaat kemudian, 7 ekor kuda itu berlari lurus ke utara menuju ke arah Prawoto. Ratu Pajang yang dulu sewaktu berada di Keputren belum bisa mengendarai kuda, sekarang sudah terampil berpacu di atas punggung seekor kuda. Ratu Mas Cempoko yang telah memakai pakaian khusus kini terlihat lincah mengendarai kuda tunggangannya. Tangan kanannya memegang tali kendali kuda, pandangannya juga lurus ke depan. Gerak tubuhnya kini mengikuti irama kuda yang sedang melaju cepat. Di siang hari, matahari pun memancarkan sinarnya yang panas, dan ketika matahari itu telah berada di dekat cakrawala di sebelah barat, lembayung senja pun telah membayang menghiasi langit, dan pada saat itulah 7 ekor kuda rombongan dari Pajang telah berada di pinggir hutan Prawoto. Nimas Ratu, sebentar lagi kita akan tiba di Pesanggerahan Prawoto, kata Adipati Hadiwijoyo kepada Ratu Mas Cempoko yang segera melambatkan lari kudanya, lalu diikuti oleh semua orang di dalam rombongannya. Beberapa saat kemudian, 7 ekor kuda yang berlari tidak terlalu kencang telah memasuki regol Pesanggerahan Prawoto. Di depan pendopo pesanggerahan, mereka semua kemudian turun dari punggung kudanya.
Beberapa prajurit Wirotamtomo yang sedang bertugas segera berlari mendekat. Mereka membantu untuk menurunkan bungkusan yang masih berada di samping pelana kuda. Dua orang prajurit kini segera meminta tali kendali kuda dari Adipati Hadiwijoyo dan Ratu Mas Cempoko, lalu membawa kuda itu ke halaman belakang pesanggrahan Prawoto. Beberapa abdi pesanggrahan juga telah berdatangan. Kemudian mereka membantu membawa kuda para tamu itu ke halaman belakang. Seorang prajurit memberitahukan kedatangan Adipati Pajang kepada Pangeran Hadiri beserta Ratu Kalinyamat, Ibu Suri, maupun kepada Tumenggung Gajah Birowo. "Di mana Cempoko sekarang?" tanya Ratu Kalinyamat. "Sedang menuju ke pendopo, Kanjeng Ratu," jawab prajurit Wirotamtomo itu. Kanjeng Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hadiri segera menuju ke pendopo, dan tidak lama kemudian Pangeran Hadiri telah menyalami Adipati Hadiwijoyo. Sedangkan Ratu Kalinyamat kini telah berpelukan dengan adiknya, yaitu Ratu Mas Cempoko. "Kau terlambat, Cempoko. Kau tidak sempat melihat Kakang Mas Prawoto dimakamkan," kata Kanjeng Ratu Kalinyamat. Gusti Ratu Mas Cempoko tidak mampu menjawab. Ratu Pajang itu hanya bisa menangis di pelukan kakaknya. "Sudahlah, mari kita menghadap Kanjeng Ibu," kata Ratu Kalinyamat. Kemudian mereka berempat kini segera berjalan menuju ke kamar Ibu Suri, dan tangis Ratu Mas Cempoko pun semuanya ditumpahkan di sana. Sambil sungkem di pangkuan ibundanya, Gusti Ratu Pajang menangis membasahi kain yang dipakai ibundanya. "Kedua kakakmu sudah dimakamkan kemarin, Diajeng," kata Ibu Suri perlahan. Air matanya pun kini juga jatuh di kepala anak kesayangannya itu. "Iya, Kanjeng Ibu," kata Ratu Mas Cempoko di sela tangisnya. Beberapa saat kemudian mereka berdua masih menangis, menumpahkan air mata, menumpahkan segala kesedihan dan kerinduan mereka yang hampir 3 warsa tidak pernah berjumpa. Setelah tangisnya mereda, maka mereka kemudian duduk di atas tikar yang berada di dalam kamar Ibu Suri. Adipati Hadiwijoyo kemudian sungkem kepada ibundanya, dan sesaat kemudian Ibu Suri pun berkata, "Bagaimana, Ngger? Kau selamat, Hadiwijoyo?" "Iya, Kanjeng Ibu. Atas pengestu Kanjeng Ibu, saya dan Ratu Mas Cempoko dalam keadaan selamat," kata Adipati Hadiwijoyo. Untuk beberapa saat mereka masih berada di dalam kamar, berbincang-bincang melepas kerinduan mereka. "Kau sekarang terlihat agak gemuk, Ajeng," kata Ibu Suri. "Iya, Kanjeng Ibu," kata sang Ratu Pajang. Setelah mereka berbincang beberapa saat di dalam kamar, maka Adipati Hadiwijoyo pun kemudian ingin pamit membersihkan dirinya di sumur pesanggrahan. "Kanjeng Ibu, saya akan membersihkan diri dulu di Patiwan," kata Adipati Pajang itu. "Baik, Hadiwijoyo. Setelah ini, ajak Ajeng untuk beristirahat. Kasihan, dia sangat lelah," kata Ibu Surinya. "Terima kasih, Kanjeng Ibu," kata Hadiwijoyo. Lalu ia bersama Pangeran Hadiri, Ratu Mas Cempoko, dan Ratu Kalinyamat segera keluar dari kamar Ibu Suri. Di depan pintu, Adipati Hadiwijoyo disalami oleh seorang Tumenggung Wirotamtomo yang bertubuh tinggi besar, yang telah beberapa saat menunggunya di pendopo pesanggrahan. Di belakangnya juga berdiri seorang ronggo yang sangat dikenalnya. "Kanjeng Adipati semakin bertambah umur, kini semakin luar biasa," kata Tumenggung yang bertubuh tinggi besar itu sambil mengulurkan tangannya. "Lama tidak berjumpa, Ki Tumenggung Gajah Birowo. Panjenengan semakin tua semakin gagah,"
kata Adipati Hadiwijoyo. Lalu ia pun mengulurkan tangannya menyambut uluran tangan Tumenggung Gajah Birowo. "Saya sudah semakin pikun, Kanjeng Adipati. 2-3 warsa lagi mungkin saya akan mengundurkan diri dari semua tugas keprajuritan," kata Tumenggung Gajah Birowo. Adipati Hadiwijoyo pun tersenyum, meskipun Tumenggung Gajah Birowo adalah seorang tumenggung yang bertubuh tinggi besar, tetapi ia mempunyai hati yang lembut. Di belakang Tumenggung Gajah Birowo, seorang ronggo yang merasa berhutang nyawa kepada Adipati Hadiwijoyo kemudian maju ke depan sambil mengulurkan tangannya. "Kanjeng Adipati Hadiwijoyo," kata Perwira Wirotamtomo itu. "Ki Ronggo Pitekso, Ki Ronggo semakin matang sekarang," kata Adipati Hadiwijoyo. Ki Ronggo tidak menjawab, ia hanya tersenyum ketika ia teringat sewaktu berada di dekat muara Sungai Tuntang pada saat ia bertempur melawan Kelabang Ireng dan Kelabang Ijo. "Kalau saat itu tidak ada Karebet, aku tentu sudah mati dibunuh Kelabang Ireng," kata Ki Ronggo Pitekso dalam hatinya yang selalu teringat akan peristiwa yang telah berlalu itu. Setelah berbincang sejenak, maka Adipati Hadiwijoyo kemudian berkata, "Ki Tumenggung, Ki Ronggo, saya mohon diri ke Pakiwan dulu." "Monggo silakan, Kanjeng Adipati," kata Tumenggung Gajah Birowo. Malam itu, Adipati Hadiwijoyo bersama dengan Ratu Mas Cempoko bermalam di Pesanggrahan Prawoto. Sedangkan Ki Pemanahan bersama para pengikutnya yang lain menempati rumah yang terletak di belakang tidak jauh dari dalam pesanggrahan, bersebelahan dengan rumah yang ditempati oleh para pengawal dari Kalinyamat. Malam kini terlalu cepat berlalu, berganti menjadi pagi yang cerah di bumi Prawoto. Ketika tinggi matahari telah sepenggalah, sepulang dari makam Sunan Prawoto dan Prameswari, maka Pangeran Hadiri mengajak Adipati Hadiwijoyo untuk berbicara mengenai keadaan Kesultanan Demak pasca meninggalnya Sunan Prawoto. Tidak lama kemudian, di ruang dalam pesanggrahan kini telah berkumpul beberapa orang yang duduk di atas tikar. Adipati Hadiwijoyo bersama dengan Ratu Mas Cempoko, di sebelahnya ada Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat serta Tumenggung Gajah Birowo. Tidak ketinggalan pula, di belakang Adipati Hadiwijoyo telah duduk Nayoko Projo Pajang, yaitu Ki Pemanahan dan Ki Penjawi, yang juga diajak hadir di pertemuan itu. "Adimas Hadiwijoyo, marilah kita bicarakan kelangsungan dari Kesultanan Demak pasca meninggalnya Kakang Mas Sunan Prawoto." "Baik Kakang Mas Hadiri, tetapi sebelumnya saya ingin mendengar tentang kejadian pembunuhan yang terjadi pada malam itu," kata Adipati Hadiwijoyo. "Ya Adimas, memang aku akan bercerita tentang apa yang aku ketahui mengenai terbunuhnya Kakang Mas Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari. Di sini ada juga Ki Tumenggung Gajah Birowo. Kalau nanti Adimas merasa kurang jelas, Adimas bisa minta keterangan kepada Ki Tumenggung Gajah Birowo," kata Pangeran Hadiri. "Baik Kakang Mas." Pangeran Hadiri kemudian bercerita tentang terbunuhnya Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari. "Jadi Rangkut juga mati terkena keris Kiai Betok." "Ya, keris Kiai Betok masih tertancap di kaki Rangkut ketika ditemukan, Dimas. Kalau pada malam itu orang Jipang yang bernama Rangkut berhasil melarikan diri, maka mungkin pembunuhan ini tidak akan terungkap," kata Adipati Hadiwijoyo. "Iya, pembunuh yang sebenarnya adalah Adipati Jipang Aryo Penangsang." Semua yang hadir di ruang dalam terdiam mendengar tuduhan dan perkataan yang keras dari Ratu Kalinyamat. "Tetapi
apakah keris yang dipakai untuk membunuh Kakang Mas Prawoto dan Prameswari adalah betul-betul keris Kiai Setan Kober? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Iya Dimas, Ki Sempono pernah melihat keris itu, dan ia pun juga berani mempertaruhkan nyawanya, dan ia berkata kalau keris itu adalah keris Kiai Setan Kober milik Kanjeng Sunan Kudus, kata Pangeran Kalinyamat. Keris Kiai Setan Kober telah mulai berkeliaran. Saat ini 3 orang telah menjadi korbannya. Tidak tertutup kemungkinan nanti pada suatu saat keris itu akan sampai dipajang, kata Adipati Hadiwijoyo. Dan kemudian ia pun teringat akan cerita uwonya Kebo Kanigoro yang pernah bercerita tentang keris Kiai Setan Kober milik Kanjeng Sunan Kudus. Ada kemungkinan beberapa waktu yang lalu keris Kiai Setan Kober telah diwariskan kepada penangsang, kata Adipati Hadiwijoyo masih dalam hatinya. Kemungkinan Aryo Penangsang saat ini telah mengetahui siapa pembunuh Pangeran Sekar Sitolepen, sehingga ia menyuruh Rangkut untuk membalaskan dendamnya. Tetapi kenapa Kanjeng Prameswari harus dibunuh juga? Masih desis Adipati Hadiwijoyo tidak terdengar. Adimas, saat ini keris Kiai Betok dan keris Kiai Setan Kober ada padaku, kata Pangeran Hadiri. Silahkan Kakang Mas Hadiri, biarlah kedua keris itu berada di dalam Kalinyamatan, kata Adipati Hadiwijoyo. Iya Dimas, keris Kiai Setan Kober sementara aku bawa dulu ke Kalinyamat. Nanti setelah hari berkabung berakhir, aku akan ke Panti Kudus untuk menyerahkan keris itu kepada Kanjeng Sunan Kudus, kata Kanjeng Ratu Kalinyamat. Pangeran Hadiri terdiam. Mau tidak mau, keris itu memang harus diserahkan kembali kepada pemiliknya, yaitu Kanjeng Sunan Kudus. Untung saja Pangeran Pangiri berhasil bersembunyi di kolong dipan. Kalau tidak, mungkin Rangkut bisa juga membunuhnya, kata Adipati Hadiwijoyo. Iya Dimas, seorang prajurit Wirotamtomo telah menemukan Pangeran Pangiri di kolong dipan. Kemudian prajurit itu segera membawanya keluar, kata Pangeran Kalinyamat. Setelah terdiam beberapa saat, maka Ratu Kalinyamat kemudian berkata, Adimas Hadiwijoyo, setelah meninggalnya Adimas Prawoto, tahta Kesultanan Demak menjadi kosong. Menurut Adimas, siapakah yang berhak menjadi Sultan Demak selanjutnya? Tanya Kanjeng Ratu Kalinyamat. Semuanya terserah Kakang Mbok Kalinyamat saja sebagai putri tertua dari Ayahanda Trenggono, kata Adipati Pajang itu. Iya Dimas, tetapi bagaimana pendapatmu? Setelah meninggalnya Kakang Mas Prawoto, urutan yang teratas adalah Kakang Mbok Ratu Kalinyamat. Tetapi karena Kakang Mbok Ratu bukan seorang laki-laki, maka sebaiknya yang menjadi sultan adalah Kakang Mas Hadiri, kata Adipati Hadiwijoyo. Itu dibicarakan nanti saja Adimas Hadiwijoyo, kata Pangeran Hadiri. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa membuat Ki Patih Wonosalam mampu menjalankan pemerintahan kesultanan secara lancar. Baik Kakang Mas, kata Adipati Hadiwijoyo. Besok setelah masa berkabung selesai dan nanti setelah aku pulang dari Panti Kudus, kita akan merundingkan kembali dengan para sesepuh tentang kelanjutan dari Kesultanan Demak ini, kata Pangeran Kalinyamat. Baik Kang Mas, tetapi apakah nanti penangsang tidak dilibatkan dalam pembicaraan ini? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Tidak, penangsang adalah pembunuh Sultan Demak yang sebenarnya, kata Ratu Kalinyamat dengan suara yang keras. Pangeran Hadiri menarik nafasnya dalam-dalam, kemudian ia berkata,
Nanti kita akan minta pendapat para sesepuh, terutama pendapat dari Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Kudus. Iya Kang Mas, nanti akan kita jalankan langkah-langkah yang terbaik bagi Kesultanan Demak. Lanjut kata Adipati Hadiwijoyo. Iya Dimas, kita tunggu nanti setelah aku pulang dari Panti Kudus, kata Pangeran Hadiri. Setelah itu, selama beberapa saat mereka masih berbincang-bincang tentang beberapa persoalan di ruang dalam. Setelah pembicaraan di ruang dalam selesai, maka Kanjeng Ratu Kalinyamat segera menuju ke kamarnya dan sang ratu kemudian memanggil seorang pengawal dari Kalinyamat. Panggil Ki Waseso, suruh ia menghadapku sekarang juga, kata Kanjeng Ratu Kalinyamat. Sentiko dawuh Kanjeng Ratu, kata pengawal itu. Lalu ia pun segera mencari Ki Waseso, dan tidak lama kemudian seorang pemimpin pengawal yang telah berumur lebih dari 6 windu berlari-lari kecil menemui Kanjeng Ratu Kalinyamat. Ki Waseso, dawuh dalem Kanjeng Ratu, kau kuberi tugas, jangan ada seorang pun yang tahu. Kau perintahkan kepada salah seorang pengawal untuk segera pergi ke Jipang. Lihat apa yang terjadi di sana sepeninggalnya Rangkut, kata Kanjeng Ratu Kalinyamat. Baik Kanjeng Ratu. Nanti kalau ada prajurit Wirotamtomo yang bertanya, bilang dia disuruh pulang lebih awal dulu ke dalam Kalinyamatan, kata Kanjeng Ratu Kalinyamat. Sentiko dawuh Kanjeng Ratu. Ki Waseso, siapa nanti yang akan kau tugaskan pergi ke Jipang? Sarju Kanjeng Ratu. Nanti Sarju yang akan menyusup ke Jipang, jawab Ki Waseso. Baik Ki Waseso, kau berangkatkan Sarju sekarang juga. Sentiko dawuh Kanjeng Ratu, kata Ki Waseso. Lalu ia pun mundur dari hadapan Ratu Kalinyamat dan ia kemudian memerintahkan kepada Sarju, salah seorang pengawal pesanggeran Kalinyamat, untuk bersiap menjalankan tugas ke Jipang. Beberapa saat kemudian, seekor kuda keluar dari regol pesanggeran Prawoto menuju ke Jipang Panolan. Di atas punggungnya duduk seorang pengawal pesanggeran Kalinyamat, yaitu Sarju yang berusia masih sangat muda. Aku hanya disuruh melihat keadaan di dalam Kadipaten Jipang tanpa berbuat apapun, kata Sarju dalam hatinya sambil memegang tali kendali kudanya yang terus melaju ke arah selatan. Demikianlah setelah berada di pesanggeran Prawoto selama 2 hari, ketika matahari belum terlalu tinggi, Gusti Ratu Mas Cempoko berkata kepada Adipati Hadiwijoyo kalau ia dipanggil oleh Ibu Suri karena Ibu Suri ingin kembali ke Keraton Demak. Bersama dengan Pangeran Hadiri, Adipati Hadiwijoyo berdua menghadap Ibu Suri di dalam kamarnya. Aku ingin pulang ke Demak, Hadiwijoyo, kata Ibu Suri. Baik Kanjeng Ibu, besok setelah fajar menyingsing, kita semua akan berangkat ke Demak, kata Adipati Hadiwijoyo. Iya, apakah Pangeran Hadiri juga ikut mengantarku ke Demak? Tanya Ibu Suri. Iya Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu akan kami antar ke keraton. Setelah itu, besoknya saya bersama Nimas Ratu akan kembali pulang ke Kalinyamat, kata Pangeran Hadiri. Pangeran Pangiri biar ikut aku ke Demak. Aku akan mengasuhnya di sana, kata Ibu Suri. Apakah tidak sebaiknya Pangeran Pangiri dijadikan satu dengan kakaknya, Semangkin dan Prihatin, yang sekarang tinggal di dalam Kalinyamatan, Kanjeng Ibu, kata Pangeran Kalinyamat. Tidak, Nger. Semangkin dan Prihatin biar berada di dalam Kalinyamatan. Sedangkan Pangeran Pangiri biar aku asuh di dalam Keraton Demak, kata Ibu Suri selanjutnya. Baik Kanjeng Ibu,
tandu, dan semua perlengkapan akan segera kami siapkan, jawab Pangeran Hadiri. Setelah itu, mereka pun segera keluar dari kamar Ibu Suri. Kemudian Pangeran Hadiri segera memanggil Tumenggung Gajah Birowo untuk mempersiapkan kepulangan Ibu Suri ke Keraton Demak. Kita semua akan berangkat besok pagi, Ki Tumenggung. Tidak, Pangeran. Ki Loraweryo akan berangkat lusa bersama dengan para abdi dan beberapa emban yang bersedia pindah ke Demak, kata Tumenggung Gajah Birowo. Apakah para abdi dan emban semuanya akan pindah ke Demak, Ki Tumenggung? Tidak, Pangeran. Beberapa orang di antaranya memilih kembali ke desanya. Mereka tidak mau pindah ke Demak, kata Tumenggung Gajah Birowo. Tidak apa-apa, Ki Tumenggung. Kita beri mereka kebebasan untuk memilih masa depannya sendiri, kata Pangeran Hadiri. Ki Tumenggung, apakah tandu untuk Ibu Suri sudah disiapkan? Segera kami siapkan, Pangeran, jawab Tumenggung Gajah Birowo. Sore itu, semua yang akan berangkat mempersiapkan perbekalan yang nanti akan dibawa dalam perjalanan kembali ke Demak besok pagi. Ketika gelap telah menyelimuti bumi Prawoto, Adipati Hadiwijoyo mengumpulkan semua pengikutnya di ruang dalam. Mereka masih membicarakan situasi Kesultanan Demak yang bagaikan bara di dalam sekam. Setiap saat, bara itu bisa menjadi kobaran api yang mungkin menghanguskan semua pewaris tahta Keraton Demak. Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi, Kakang Jurumertani, Kau Wenangwulan, dan Kau juga Ngger Sutawijoyo, dengarkan. Inilah peristiwa yang tengah terjadi di Kesultanan Demak saat ini. Tahta Kesultanan Demak sekarang dalam keadaan kosong, tidak mempunyai seorang sultan. Saat ini yang menjalankan tugas pemerintahan adalah Ki Patih Wonosalam. Kematian Sunan Prawoto dan Prameswari ternyata dibunuh oleh Rangkut. Dan Rangkut pun kini juga telah mati sampyoh terkena keris Kiai Bedok. Pada saat Rangkut diketemukan dalam keadaan mati, di tangannya masih tergenggam keris Kiai Setan Kober yang berlumuran darah. Cerita Adipati Hadiwijoyo. Rangkut adalah orang Jipang kepercayaan Arya Penangsang. Saat ini, keris Kiai Setan Kober dan keris Kiai Bedok masih berada di tangan Pangeran Hadiri. Dan nanti, setelah hari berkabung berakhir, maka keris Kiai Setan Kober akan segera dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Kanjeng Sunan Kudus. Lanjut Adipati Hadiwijoyo. Ki Pemanahan, Ki Penjawi, Ki Jurumertani, Wenangwulan, dan Sutawijoyo mendengarkan kalimat demi kalimat perkataan dari Adipati Hadiwijoyo. Nanti, setelah keris itu kembali ke tangan Sunan Kudus, ada kemungkinan keris itu akan keluar lagi dari Panti Kudus. Dan kita harus waspada. Kalau pada suatu saat kita harus berhadapan dengan keris Kiai Setan Kober. Kalaupun nanti kita harus berhadapan dengan lawan yang menggunakan keris Kiai Setan Kober, hati-hati. Jangan sampai tubuh kalian tergores seujung rambut pun. Karena setiap goresan keris Kiai Setan Kober di tubuh seseorang itu bisa berarti maut. Perihal pergantian tahta, urutan yang pertama yang berhak menjadi Sultan Demak pengganti dari Sunan Prawoto adalah Pangeran Hadiri, suami dari Ratu Kalinyamat yang merupakan putri dari Sultan Tenggono. Dan nanti persoalan itu akan dibicarakan dengan para sesepuh setelah pulang dari mengembalikan keris Kiai Setan Kober kepada Kanjeng Sunan Kudus, kata Adipati Hadiwijoyo. Bagaimana dengan Hak Arya Penangsang yang juga merupakan putra Pangeran Sekarsito Englepen untuk menjadi seorang sultan, Kanjeng Adipati? Tanya Ki Pemanahan. Ya,
Arya Penangsang memang berhak atas tahta. Tetapi kalau betul Penangsang yang menyuruh Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto dan Prameswari, maka Arya Penangsang harus mempertanggungjawabkan dulu perbuatannya itu, kata Adipati Hadiwijaya. Kalau melihat watak Penangsang, kelihatannya pembicaraan nanti akan berjalan alot. Mengingat Arya Penangsang kemungkinan juga ingin menjadi seorang sultan, kata Ki Jurumardani. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Karena itulah para sesepuh akan kita minta pertimbangannya, lanjut kata Adipati Hadiwijaya. Apakah nanti Kanjeng Sunan Kudus tidak berpihak kepada Arya Penangsang, Kanjeng Adipati? Tanya Ki Penjawi. Aku tidak tahu, Kakang. Mudah-mudahan nanti Kanjeng Sunan Kudus tidak berpihak pada siapapun, jawab Adipati Pajang. Beberapa saat mereka masih sibuk berbincang beberapa hal, dan tidak lama kemudian Adipati Hadiwijaya pun kemudian membubarkan pertemuan itu. Besok pagi kita semuanya bersiap akan berangkat ke Demak. Kita berangkat pada pagi hari, kata Adipati Hadiwijaya. Malam itu adalah malam yang tenang di bumi Prawoto. Dua orang prajurit duduk di pendopo dengan terkantuk-kantuk. Hanya suara binatang malam yang terdengar terus-menerus. Ketika langit di Brangwetan telah memerah, kerlip lintang Panjerino menjadi semakin cemerlang. Di sela-sela hembusan udara pagi, seisi bumi Prawoto kini telah terbangun. Beberapa orang telah bergantian membersihkan badan di sumur, tetapi ada juga beberapa orang lainnya yang membersihkan dirinya di sebuah sungai kecil yang berair jernih yang mengalir tidak jauh dari pesanggerahan. Ketika langit menjadi semakin terang, puluhan orang telah berkumpul di halaman pesanggerahan Prawoto. Temenggung Gajah Birowo telah memerintahkan kepada para prajurit yang akan berangkat ke Demak untuk segera mempersiapkan diri. Ki Ronggo Pitekso yang berkuda di barisan paling depan segera mengatur urut-urutan barisan yang berangkat pagi ini. Di dekatnya terlihat seorang prajurit yang membawa bendera gula kelapa yang berukuran agak besar. Di belakangnya ada pula seorang prajurit yang membawa bendera yang mempunyai dasar warna hitam bergambar sebuah cokro berwarna kuning emas. Sebuah tandu Joli Jempono yang berukir sulur-suluran kini telah diletakkan di halaman pesanggerahan. Joli Jempono yang disiapkan untuk Ibu Suri, dan di belakangnya belasan kuda juga telah bersiap. Tali kendali kudanya telah dipegang oleh beberapa orang prajurit. Belasan prajurit yang berjalan kaki juga telah mempersiapkan diri mereka dan berkelompok di belakang Joli Jempono itu. Adipati Hadiwijaya juga telah bersiap. Di sampingnya berdiri Gusti Ratu Mas Cempoko, sedangkan di belakangnya 5 orang pengikutnya telah berada di samping kudanya masing-masing. Ki Lurah Wiryo juga telah bersiap untuk memimpin belasan prajurit yang tidak berangkat pada hari ini. Tetapi mereka akan menyusul berangkat ke Demak besok pagi bersama dengan para abdi dan para emban yang bersedia pindah ke Keraton Demak. Ketika semuanya sudah siap, maka Pangeran Hadiri bersama Adipati Hadiwijaya kemudian berjalan menjemput Ibu Suri. Lalu ketiganya kini menuju ke tempat Joli Jempono yang sudah diletakkan di halaman. Ketika Ibu Suri telah duduk di dalam tandu, maka Tumenggung Gajah Birowo memberi isyarat dan semuanya kemudian naik ke punggung kudanya masing-masing bersiap untuk berangkat. Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat juga segera naik ke punggung kudanya dan diikuti oleh Ki Waseso beserta para pengawal dari pesanggerahan Kalinyamat. Seorang prajurit Wiro Tamtomo ternyata naik ke punggung kuda bersamaan dengan Pangeran Pangiri, putra laki-laki dari Sunan Prawoto yang selamat dari tumpes kelor malam itu. Setelah itu,
Adipati Hadiwijoyo bersama dengan Ratu Mas Cempoko juga naik ke punggung kudanya, diikuti oleh Ki Pemanahan, Ki Penjawi, dan semua pengikutnya. Beberapa orang prajurit kini juga segera naik ke atas punggung kuda mereka, sedangkan sebagian lagi akan menempuh perjalanan ke Demak dengan berjalan kaki. Sesaat kemudian, Tumenggung Gajah Birowo kemudian memberi perintah untuk berjalan, maka 4 orang prajurit yang berbadan kuat itu segera mengangkat tandu Joli Cempono, dan tandu itu pun kemudian dipikul di atas pundaknya. Dengan barisan yang teratur dan perlahan, rombongan itu kemudian mulai bergerak maju. Ki Ronggo Pitekso yang menjadi cucuk lampah kini berada di ujung barisan paling depan. Beberapa prajurit Wirotamtomo yang dipimpin oleh Ki Lurah Wiryo hanya mengantar sampai di depan regol. Dan setelah itu, Ki Lurah Wiryo pun memerintahkan barisannya untuk kembali lagi masuk ke pesanggeran Prawoto. Matahari pagi telah bersinar cerah. Barisan yang membawa Ibu Suri itu terus bergerak maju, menyusuri tepi hutan Prawoto menuju ke arah barat. 4 orang prajurit kini segera menggantikan para pembawa tandu. Mereka bergantian memikul tandu yang di dalamnya berisi Ibu Suri. Di atas punggung seekor kuda, Pangeran Pangiri terlihat senang. Beberapa kali ia tertawa gembira karena ia telah berada di atas punggung kuda bersama dengan seorang prajurit Wirotamtomo. Ketika matahari hampir berada di puncak langit, rombongan Ibu Suri telah melewati daerah Kudus, dan kini mereka telah sampai di tepi sebelah timur Sungai Serang.